Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan politisi, saya mendukung Pak Ahok karena saya melihat bahwa Pak Ahok ini orang yang betul-betul mampu memberikan keadilan sosial bagi rakyat Jakarta. Ini adalah cita-cita semua ajaran agama, memberikan kesejahteraan pada masyarakat, pada umatnya. Soal perbedaan keyakinan, perbedaan agama, tidak mungkin kita itu mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain. Iman kita itu berhubungan dengan kita secara pribadi, dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kita ada di negara Indonesia dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, setara semuanya, bahkan di dunia politik. Orang anti korupsi secara individual mungkin banyak, tapi orang yang anti korupsi kemudian juga berusaha menutup orang lain kemungkinan untuk berbuat tindak korupsi, itulah yang luar biasa. Dia bangun sistem manajemen yang transparan, dia bikin e-budgeting dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat luar biasa, dan baru kali ini rasanya ada orang seperti itu di Indonesia. Saya sering sekali datang mengisi acara di pengajian-pengajian atau majelis taklim kaum ibu. Mereka itu sebenarnya sangat cinta loh dengan Pak Ahok dan Pak Jarot. Cintanya kenapa? Ya karena program-program itu benar-benar menyentuh masyarakat kecil, terutama kaum ibu. Dan ibu-ibu itu rata-rata mereka pemilih yang rasional karena mereka melihat, bisa mengatakan bahwa sekarang ini situasinya tidak seperti itu loh yang dibayangkan oleh orang di luar itu. Dan mereka itu menganggap bahwa itu kan urusannya orang atas, kalau orang bawah nih kita adem-adem aja kok. Jadi buat ibu-ibu, jika lo memilih Pak Ahok dan Pak Jarot, jangan takut, karena hampir setiap hari itu saya selalu menemui banyak sekali kaum perempuan yang memang pencinta dan mendukung Pak Ahok Jarot. Jadi sekali lagi, gunakan hak pilih ibu-ibu dengan baik dan sesuai hati nurani ibu-ibu. Percayalah bahwa masa depan kita di Jakarta ini ada di tangan ibu-ibu. Saya melihat bahwa mereka berdua itu orang yang sangat tepat untuk memimpin Jakarta yang sebetulnya adalah miniatur Indonesia. Kita melihat dia melayani masyarakat itu tidak pernah dibeda-bedakan atas golongan, sara dan lain sebagainya gitu. Menjaga Jakarta itu sama dengan menjaga Indonesia gitu. Jadi kita butuh betul-betul pemimpin yang terbukti mampu mengelola keberagaman dengan sangat baik tanpa pernah membeda-bedakan orang. Ahok sering di stigma seolah-olah dia tidak pantas memimpin Jakarta yang beragam gitu. Bagi saya, walaupun dia lahir dari kelompok yang minoritas, siapa yang bisa memilih itu pilihan Tuhan, bukan pilihan kita menjadi orang apa. Tetapi bagi saya dia sudah membuktikan, walaupun dia dari kelompok yang bukan mayoritas, tetapi dia sangat mencintai semua orang tanpa ada membeda-bedakan. Bahkan bagi saya, dalam pelayanan kepada kelompok yang mayoritas juga sudah sangat terbukti. Dan itu bagi saya juga sebagai sebuah satu catatan yang paling penting. Setiap anak Indonesia nanti, semua tanpa dibeda-bedakan latar belakang saranya, harus bisa mimpi yang sama untuk menjadi pemimpin, kapan saja. Asal dia baik dan diterima oleh masyarakat. KJP sangat membantu buat saya, apalagi anak saya 2 yang pas kalau itu kenaikan kelas sangat bantu banget buat beli perlengkapan sekolahnya, sepatu, baju seragamnya, alat-alat tulis. Apalagi sekarang bisa belanja kebutuhan bahan pokok di Pasar Jaya kayak daging, beras, ayam, telur. Apalagi kan sekarang Pak Ahok nggak bisa berupa uang, jadi benar-benar digunakan untuk kebutuhan sekolah. Ya mungkin mamanya apa untuk bayar kontrakan atau beli yang lain. Langsung belanja langsung gesek debit itunya, kartu KJP-nya. Di sekarang lebih mudah, di semua toko hampir bisa semua yang ada pakai debit itu. Dan saya berharap dengan program Pak Ahok ini KJP bisa berlanjut sampai kuliah. Banyak yang bilang Pak Ahok cuma membela orang yang kaya doang, tapi saya nggak merasakan itu. Pak Ahok malah sangat membantu orang-orang yang susah, apalagi dengan adanya KJP ini sangat membantu. Saya lahir dan besar di Jakarta, jadi hampir 95% lah. Dan sejauh ini saya merasa sejak kecil itu bukannya membaik malah memburuk ya. Sebelum akhirnya Ahok dan Jarot ini menjabat sebagai gubernur. Dan gua rasa kalau ngomongin agama atau isu-isu yang menurut saya itu tidak terlalu penting, nggak perlu lah ya kita bahas itu, karena pemimpin itu lebih dari itu. Pemimpin itu harus bisa mengayomi semua unsur dan golongan, baik suku, agama, dan ras, apapun juga. Jadi buat saya Ahok dan Jarot itu adalah memang pilihan yang baik, yang jujur, bersih,
bekerja keras demi masyarakat Jakarta. Jakarta ini hancur selama beberapa dekade, kini saatnya start untuk membangun lewat Ahok dan Jarot. Gue tuh udah puluhan tahun tinggal di kuburan terbesar di Jakarta Selatan. Jadi kanan kiri depan belakang rumah gue tuh kuburan. Dan kuburan ini kalau udah malam tuh gelap, udah gitu terus banyak cabe-cabean, banyak narkoba, banyak tukang judi. Terus jalanan di depan rumah gue tuh juga jelek gitu kan. Tapi setelah adanya Pak Ahok, tiba-tiba jalanan di depan rumah gue tuh diaspal. Bayangin, diaspal setelah puluhan tahun. Jadi gue jadi mikir, kemana aja tuh gubernur yang dulu-dulu itu selama puluhan tahun gue ada di Jakarta dan tinggal di Jakarta. Terus setiap hujan udah gak banjir lagi tuh kuburan. Terus juga dibikin taman yang bagus, dikasih lampu yang bagus. Dan sekarang itu kuburan udah jadi tempat wisata. Orang-orang di situ juga banyak tukang jualan. Kita kalau tiap sore kerjanya nongkrong di situ. Pokoknya jadi tempat yang asik banget deh. Gue itu orangnya nggak politik-politik banget, tapi orangnya tuh gue praktis-praktis aja dan rasional lah. Yang udah pasti-pasti aja deh Pak Ahok, yang udah jelas-jelas gue jadi nyaman tinggal di kuburan.